Ancelotti jelaskan kondisi Dani Carvajal usai alami cedera. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti telah memberikan informasi singkat namun tegas mengenai cedera Dani Carvajal. Carvajal ditandu keluar lapangan pada waktu tambahan di akhir pertandingan Real Madrid yang menang 2-0 atas Villarreal di La Liga. Bek veteran itu tampak kesakitan saat petugas medis menanganinya di lapangan Estadio Santiago Bernabeu sementara para penggemar Los Blancos bersiap menghadapi berita buruk dalam beberapa hari mendatang. Ancelotti tidak dapat memberikan informasi terbaru yang signifikan, tetapi mengonfirmasi setelah pertandingan bahwa cederanya sangat serius, dan skuadnya sangat terpukul. Pelatih asal Italia itu juga menyatakan Carvajal akan menjalani tes segera di Rumah Sakit Madrid malam ini dan akan diperiksa lagi oleh dokter klub besok. Situasinya tampak suram bagi pemain berusia 32 tahun itu, dengan rekan setimnya Fede Valverde mengklaim teriakan kesakitannya didengar oleh semua orang di sekitar bek sayap yang cedera itu. Teriakan Dani Carvajal terdengar, yang mana tidak terjadi setiap hari, kami akan mendukungnya dengan apapun yang kami bisa, kata sang pelatih setelah pertandingan. Lebih banyak berita diharapkan besok, tetapi beberapa laporan mengklaim prognosis awalnya buruk, dengan mereka yang terlibat yakin ia akan absen dalam waktu lama. Tes yang dilakukan besok akan memastikan prognosisnya, tak perlu dikatakan lagi. Sorotan kini tertuju pada Lucas Vazquez yang harus mengambil peran lebih penting dalam rencana Ancelotti jika Carvajal memang mengalami cedera parah. Dani Carvajal cedera, Jude Bellingham salahkan pemain Villarreal. Cedera Dani Carvajal mengejutkan para pendukung Real Madrid di Santiago Bernabeu. Insiden itu terjadi di menit-menit akhir pertandingan ketika Carvajal berusaha menghalau bola. Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham salahkan pemain Villarreal, namun, pemain Villarreal Yeremy Pino menyerang dengan agresif, bertekad untuk mencegah Real Madrid menguasai bola. Reaksi dari rekan satu timnya, terutama Jude Bellingham, adalah kemarahan dan frustrasi. Bellingham, yang jelas kesal dengan pelanggaran Yeremy Pino, tidak ragu untuk menghadapinya. Gelandang Inggris itu mengungkapkan rasa frustrasinya, mengatakan kepada Pino, "Anda tidak bisa memasuki pertandingan pada menit ke-93 dengan hasil yang sudah diputuskan," katanya seperti dikutip oleh Defensa Sentral. Ketidaksetujuan Bellingham terhadap permainan agresif Pino terlihat jelas, dan ia memastikan untuk menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada pemain Villarreal tersebut. Ketegangan antara kedua pemain tersebut terlihat jelas, karena Pino menunjukkan sikap menantang dalam menghadapi pernyataan Bellingham. Sementara para penggemar menunggu hasilnya, pikiran tertuju pada Carvajal, berharap agar dia segera pulih. Sementara itu, rasa frustrasi Bellingham dapat dimengerti, karena pertandingan secara efektif telah berakhir ketika tackle sembrono Yeremy Pino terjadi. Masih harus dilihat berapa lama Carvajal akan absen, tetapi ketidakhadirannya dapat menjadi pukulan telak bagi musim Real Madrid. Carlo Ancelotti khawatir dengan perkembangan cedera Vinicius Junior. Carlo Ancelotti khawatir Vinicius Junior akan absen karena cedera. Vinicius mencetak gol menakjubkan untuk memastikan hasil di Madrid, tapi dia ditarik keluar pada tahap akhir karena masalah bahu dan Ancelotti khawatir. Dia terikat, dia punya masalah dengan tulang belakang lehernya, dia kesakitan dan mereka akan mengujinya dalam beberapa jam ke depan. Menurut laporan, langkah pertama diperkirakan akan menjadi ujian untuk melihat apakah ia dapat bergabung dengan Brasil untuk tugas internasional minggu depan, dengan kabar awal menunjukkan ia akan melewatkan kualifikasi Piala Dunia Samba Boys. Real Madrid resmi perpanjang kontrak Dani Carvajal. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak bek sayap Dani Carvajal. Dalam pengumuman yang disampaikan di laman klub, Carvajal akan bertahan di Santiago Bernabeu hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Carvajal diperkirakan bakal melewatkan sisa musim ini, usai mengalami cedera ACL dalam pertandingan melawan Villarreal. Karena itu, El Real mempercepat negosiasi kontrak dengan sama pemain. Real Madrid ingin menunjukkan semua dukungan dan cintanya dan mendoakan agar dia cepat pulih, sehingga kita bisa menikmati sepak bolanya di lapangan lagi secepatnya, demikian keterangan resmi klub.
Carvajal bergabung dengan Real Madrid pada 2002 lalu. Sejak dia masih berusia 10 tahun, perjalanannya dimulai dari tim junior Alevín B hingga Real Madrid Castilla, sebelum masuk ke tim utama pada 2013 silam. Selama 12 musim membela Los Blancos, Carvajal menjelma sebagai legenda klub. Secara keseluruhan, dia telah menyumbangkan 26 gelar dalam 427 pertandingan, yakni 6 kali Liga Champions, 5 Piala Dunia antar klub, 5 Piala Super Eropa, 4 La Liga, 2 Copa del Rey, dan 4 Piala Super Spanyol. Carvajal juga menjadi satu dari 5 pemain yang berhasil meraih 6 gelar tertinggi Eropa, dan pada tanggal 1 Juni tahun 2024 lalu, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik di final Liga Champions, bersamaan dengan Madrid mengklaim gelar ke-15. Di Spanyol, Carvajal telah mencatatkan 50 caps internasional. Bersama La Furia Roja, dia memenangkan 1 kali kejuaraan Eropa, 1 kali Liga Bangsa-Bangsa, 1 kali Euro U21, dan 1 kali Euro U19. Arda Güler jarang bermain, begini penjelasan Ancelotti. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menjelaskan alasan Arda Güler belum mendapatkan menit bermain. Carlo Ancelotti ternyata masih belum yakin untuk turunkan Arda Güler di banyak laga yang dimainkan Real Madrid. Keputusan Ancelotti terkait Arda Güler memang sudah mengundang banyak pertanyaan, terutama karena terbatasnya waktu bermain bintang muda asal Turki tersebut musim ini. Güler bahkan hanya bukukan waktu bermain selama 239 menit di La Liga, dan ini membuatnya berada di antara deretan pemain dengan waktu bermain paling sedikit. Setelah musim sebelumnya hadapi banyak tantangan, ekspektasi tinggi diberikan kepada Güler, hingga ia dianggap akan mendapat peranan penting di dalam skuad Ancelotti. Namun, hal itu belum terwujud, dan itu dibuktikan dari absennya Güler dari starting lineup Madrid di laga melawan Villarreal. Banyak orang kemudian bertanya-tanya mengapa Ancelotti hanya memberi sedikit kepercayaan pada gelandang berbakat tersebut. Menurut jurnalis Rodra, jawabannya barangkali terletak pada penampilan Güler selama berlatih di kamp latihan Valdebebas. Laporan itu mengindikasikan, Ancelotti terkesan tidak puas dengan kontribusi Güler di lini pertahanan dalam berbagai sesi latihan Los Blancos. Meskipun tak ada pertanyaan mengenai kemampuan Güler di lini serang, staf pelatih berharap dia tunjukkan intensitas dan komitmen lebih besar selama latihan bertahan. Ancelotti sendiri sudah mengomunikasikan harapan ini kepada Güler, yang meresponnya dengan upaya yang tekun di lapangan, terutama selama pertandingan melawan Real Sociedad. Namun, pelatih asal Italia itu tampaknya meminta lebih pada Güler selama sesi latihan. Ancelotti cenderung tonjolkan aksi bertahan di antara pemainnya, dan seringkali memuji mereka yang tunjukkan komitmen di area itu, lebih dari mereka yang gemilang dalam hal menyerang. Penekanan pada upaya bertahan dalam latihan ini dianggap penting dalam pengaturan taktik Carlo Ancelotti, yang prioritaskan fondasi pertahanan yang kuat di dalam timnya. Fokus inilah yang akhirnya menjelaskan mengapa, walau konteks pertandingan melawan Villarreal menjanjikan, Güler tak masuk dalam starting lineup El Real. Persaingan untuk dapatkan tempat di skuad Real Madrid memang sangat ketat. Tampaknya Güler harus terus tingkatkan keterampilannya dalam bertahan, jika ia berharap mendapat waktu bermain yang lebih banyak di masa datang.